Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwan wa akhwati fillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga di malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat maghrib dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam mengkaji ilmu agama ini salah satu sebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Senantiasa kita mengingatkan ya hadis ini agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersemangat ya, di dalam talabul ilm. Karena kita di zaman wallahu alam ya, salah satu termasuk atau daripada tanda-tanda hari kiamat, la taqumu sa'atu hatta turfa'al ilmu wa taqtural jahlu. Tidak akan datang hari kiamat sampai ilmu itu diangkat dan menyebarnya kebodohan. Artinya sampai orang-orang tidak peduli lagi dengan ilmu, dan kemudian menyebabkan banyaknya manusia-manusia atau orang-orang bodoh, sehingga tatkala yang yang berdiri di muka bumi ini kebanyakan orang-orang bodoh, maka dikhawatirkan justru ketika mereka dimintai fatwa tentang permasalahan ilmu, maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka kemungkinan mereka akan berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan. Maka tentunya ini termasuk salah satu sebab ya agar senantiasa kita dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita talabul ilm. Tapi ikhwan wa akhwati fillah bidakumullah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah orang lajengkeun kajian orang pembahasan kita dalam Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke hadis yang kedua ya, masih di dalam Kitabus Salam, atau masih di dalam Babu Fadlis Salam, bab keutamaan mengucapkan salam. Dan ini sudah kita baca beberapa ayat dan hadis tentang apa? Tentang keutamaan mengucapkan salam. Kita masih di dalam Babu Fadlis Salami wal Amri bi ifsyaihi, bab keutamaan mengucapkan salam dan perintah untuk menyebarkannya. Taib, ini sudah kita baca beberapa ayat dalam bab ini. Ada 1, 2, 3 dan 4 ayat ya. Dan sudah kita baca 2 hadis dalam bab Fadlis Salam wal Amri bi ifsyaihi.
Berarti kita masuk ke hadis yang setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan Baik, al-haditsu tsalis. Hadis yang ketiga. Sekarang kita masuk ke hadis yang ketiga. Wa an Abi Amarrata Al-Barr bin Azib. Katampi hadisna ti Abu Amarrah, nami sahabatna Barr bin Azib. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala ngeridoi aranjeuna. Qala nyarios anjeuna, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Amarona parantos marentahkeun ka kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bisab'in ku 7 perkara. Berarti 7 perkara ini termasuk apa? Termasuk perintah dan dianjurkan, bahkan sebagian menjadi wajib. Ya. Kenapa santri ada yang nggak paham bahasa Sunda ya? Hah? Paham nggak kalian? Taib. Paling Ahmad aja nggak paham ya. Di dalam hadis ini Abu Amarrah mengatakan telah memerintahkan kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam bisab'in, dengan 7 perkara. Ini perintah ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bi'adatil marid, untuk menjenguk orang yang sakit. Yang kedua wattiba'il janaiz, untuk mengikuti jenazah. Yang ketiga watashmiyatil atish, untuk mengucapkan kepada orang yang bersin atau menjawab orang yang bersin. Ketika orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Wa nasrid dhaif, dan menolong orang yang lemah. Wa aunil madlum, menolong orang yang dizalimi. Wa ifsa'is salam, dan menyebarkan salam. Wa ibraril muqsim, dan menunaikan keinginannya orang yang bersumpah. Ini 7 poin yang dikatakan oleh Barr bin Azib, bahwasanya 7 perkara ini telah diperintahkan oleh Rasul kepada kami. Ya, yang pertama adalah iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakul muslim ala muslim sit, hak muslim bagi muslim yang lainnya ada 6 perkara. Salah satunya apa? Iyadatul marid. Salah satunya adalah menjenguk orang yang sakit. Kemudian setelahnya juga disebutkan oleh Rasul wattiba'il janaiz, dan mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah. Ya, ini menunjukkan tentang apa? Tentang perkara ini hukumnya adalah yang tadi dikatakan oleh Barr bin Azib, amarona, berarti Rasul memerintahkan. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, berarti apa hukumnya? Wajib. Tetapi ada dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya hal ini kewajibannya bukan kewajiban aini. Apa itu kewajiban aini? Kewajiban bagi setiap individu untuk melakukannya. Tetapi di sini kewajibannya adalah kewajiban kifai. Ketika ada sekelompok orang melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Salah satunya mengurus jenazah. Ya, mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah kewajiban yang tercukupi ketika orang lain melakukannya. Tetapi ketika dalam satu kampung ini tidak ada seorang pun yang mengurus jenazah orang muslim, maka sekampung ini bisa dosa. Sekampung ini bisa dosa karena tidak menunaikan hak muslim, yaitu apa? Mengurus jenazah dan menguburkannya. Tetapi ketika ada sekelompok orang muslim yang lainnya menunaikan ini, gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Tetapi bukan berarti gugur kewajiban artinya tidak ada anjuran bagi kita melakukannya, tidak. Ya, karena kita melihat bagaimana pahala yang besar menjenguk orang sakit, pahala yang besar mengurus jenazah. Apalagi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang mengurus jenazah, kemudian mensalatkannya, kemudian mengantarkan dan menguburkannya, maka baginya pahala 2 qirat, kata Rasulullah. Ketika ditanya oleh para sahabat apa itu qirat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam asgaruhuma mithlul jabalil Uhud.
Yang paling kecilnya itu seperti gunung Uhud. Jadi qirot itu yang paling kecil ukuran satu qirot itu seperti gunung Uhud. Jadi kalau kita mengurus jenazah sampai memandikannya, mensolatkannya dan mengkafaninya sampai menguburkannya, maka kita dapat dua qirot. Tapi kalau kita ngurus sampai mensolatkannya, itu hanya satu qirot saja. Tapi kalau kemudian kita mensolatkan dan menguburkannya, ini mendapatkan apa? 2 qirot. Dan 2 qirot itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asgharuhuma mithlu jabalil Uhud. Yang paling kecil itu seperti gunung apa? Gunung Uhud. Berarti pahalanya besar. Bukan berarti fardu kifayah ini ketika ada seorang kelompok yang lainnya melakukan amalan ini kemudian gugur bagi kita dan kita diam saja, tidak. Kalau kemudian kita diberikan waktu luang, diberikan waktu kosong, ya, bisa melakukan ini keutamaan. Ini keutamaan. Taib. Kemudian wa tasmiyatil atish, dan juga membalas orang yang bersin. Artinya mengucapkan orang yang bersin dengan kalimat yarhamukallah. Ketika dia bersinnya mengucapkan alhamdulillah. Maka kalau kita bersin, ya, keraskan alhamdulillahnya. Biar orang di sekitar kita ini mendengar kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Maka kita jawab apa? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang si bersin menjawab apa? Yahdikumullah. Inilah indahnya Islam, ya. Hal terkecil apapun itu bisa menjadi nilai pahala. Bisa menjadi sebuah apa? Sebuah pahala tentunya bagi kita. Kemudian ibraril muksim, wa nasrid dhaif. Wa nasrid dhaif adalah menolong orang yang lemah. Menolong orang yang lemah. Ini tentunya ada keutamaan seseorang menolong orang yang lemah. Ya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya tentang apa? Tentang banyaknya jalan yang menuju surga. Artinya surga itu tidak melulu dengan uang dan harta, gitu ya. Ketika para sahabat yang merasa dirinya diberikan kecukupan oleh Allah atau keterbatasan oleh Allah hartanya, banyak yang kemudian mereka datang kepada Rasulullah. Bahwasanya orang-orang kaya, sahabat-sahabat kaya, pahala mereka banyak sekali. Sedangkan kami tidak punya uang, tidak bisa sedekah, tidak bisa bebasin budak, gitu ya. Tidak bisa umroh, tidak bisa haji. Sedangkan orang-orang yang uangnya banyak otomatis pahalanya banyak. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang apa? Tentang jalan-jalan kebaikan. Salah satunya apa? Ya. Salah satunya adalah watarfa'u mata'a atau watarfa'u mata'ahu ila dabatihi fahuwa sadaqah. Ketika kamu mengangkat barang temanmu ke tunggangannya saja, itu termasuk sedekah. Itu termasuk apa? Sedekah. Menolong orang yang lemah termasuk sedekah. Jadi banyak jalan menuju surga, ya, dengan amalan-amalan yang amalan tersebut sebetulnya tidak perlu dengan apa? Dengan harta. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Taib wa aunil madlum, dan menolong orang yang terdolimi. Dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan unsur akhaka dzaliman wa madluman. Tolonglah olehmu saudaramu dzaliman, orang yang mendolimi dan orang yang terdolimi. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza dzalim fa kaifal madlum? Ya Rasulullah, ini orang yang terdolimi, wajar kalau dia ditolong. Bagaimana dengan orang yang mendolimi, dia harus ditolong, gitu. Karena kata Rasulullah pada hadisnya, unsur akhaka dzaliman wa madluman. Tolonglah saudaramu, orang yang mendoliminya atau orang yang didoliminya. Para sahabat bertanya, bagaimana? Ya, menolong orang yang mendolimi. Kalau yang didolimi wajar ditolong. Tapi bagaimana maksudnya menolong orang yang didolimi? Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya termasuk menolong orang yang mendolimi apa? Mencegah dia untuk tidak melakukan kedoliman. Maka ini bentuk apa? Pertolongan. Ya, menasehatinya, mengingatkan,
Saudara kita yang melakukan kedzaliman kepada yang lain, kita ingatkan untuk tidak melakukan kedzaliman. Ini pun apa, bentuk salah satu menolong orang yang mendolimi agar tidak mendolimi orang lain. Terlebih apa, orang yang terdolimi. Terlebih orang yang terdolimi, ya, makanya kata Rasul di sini, wa'aunil madlum, dan menolong orang yang terdolimi. Kemudian wa ifsa'is salam, dan menyebarkan salam. Ini dibawakan oleh Imam Nawawi. Hadis ini adalah syahidnya poin yang ke-6 ini, ya, wa ifsa'is salam, dan menyebarkan salam. Ini banyak sekali keutamaannya, sebagaimana kemarin sudah disebutkan, ya, tentang salah satu sebab agar munculnya rasa cinta dalam diri kita itu dengan cara apa? Menyebarkan salam. Ini bukan perkara yang terlihat perkara sepele, padahal apa? Maknanya besar. Kalau kaum muslimin, ya, saling bertemu kemudian mengucapkan salam, maka apa? Kata Rasulullah, akan tumbuh rasa cinta. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadis setelahnya. Kemudian wa ibraril muksim, dan menunaikan keinginan orang yang bersumpah. Artinya maksudnya keinginan orang bersumpah ketika dia ada seseorang, misalkan, wallahi, demi Allah, kamu harus makan dengan saya hari ini. Itu kalau orang-orang Arab biasanya kalau meminta sesuatu, mengajak, ngundang sesuatu, itu dengan kalimat wallahi, demi Allah kamu makan dengan hari ini dengan saya. Apalagi kalau di hari Jumat itu, ya, masya Allah di sana, atau ya, masih di Yaman gitu, ya, itu di depan pintu masjid biasanya dia udah ada beberapa orang gitu, ya, bukan banyak, dia ngambil santri-santrinya, kamu makan dengan saya, hayu ikut, dibawa ke rumahnya. Yang satu dibawa ke rumah ini, satu dibawa ke masing-masing. Bahkan ketika kamu makan dengan saya mau ambil barang dulu, jangan kemana-mana, ya, diwanti-wanti sampai ada ucapan wallahi kamu makannya dengan saya hari ini. Ada sampai seperti itu. Makanya bentuk salah satu apa? Ibraril muksim, ya, menunaikan keinginan orang yang bersumpah, demi Allah kamu harus begini. Maka kalau kita bisa menunaikannya, tunaikan. Ya, ini bentuk apa? Bentuk ta'awun. Kalau kita bisa menunaikannya, maka tunaikan. Apalagi hal-hal yang sifatnya apalagi diajak makan gitu, ya, masa kita nolak gitu, ya. Terkecuali kita, afwan ya akhi ana, puasa. Puasanya apa? Puasa sunnah apa wajib? Kalau sunnah itu batalin aja, ayo makan. Ya, masya Allah itu. Kadang-kadang mereka memaksa, dan ini benar. Ya, kabar-kabar tersiar gitu, ya, bagaimana orang-orang Arab gitu, memang masya Allah ada ikram di antara mereka. Tapi itu 7 poin yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amarona, kata siapa? Abu Amarah Bara bin Azib, amarona, Rasul telah memerintahkan kepada kami. Jadi tentunya perintah ada yang sifatnya, karena di sini menyebarkan salam, awal mengucapkan salam ini hukumnya sunnah, tapi menjawab salam orang lain hukumnya wajib. Ya, jadi di sini perintah yang sifatnya apa? Anjuran. Perintah yang sifatnya anjuran. Bukan berarti kalau dia tidak bertemu dengan muslim, ketika bertemu dengan muslim tidak mengucapkan salam dia dosa. Tidak, tetapi dianjurkan dia apa? Untuk menyebarkan salam. Ketika ditanya siapa yang paling dahulu mengucapkan salamnya ya Rasulullah, maka orang yang paling takwa di antara kalian itu yang paling dahulu mengucapkan salam. Tetapi ketika kita membalasnya, menjawabnya hukumnya apa? Wajib. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan dengan sebuah penghormatan, maksudnya salam, penghormatan, apa kata Allah? Fahayyu bi ahsana minha. Maka hayyu, ya, berikanlah penghormatan tersebut bi ahsana minha, dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau mereka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau bisa kita melebihkan, ya, menambahkan. Taib hadza lafdhu ihda riwayatil Bukhari. Ini lafaz ini salah satu daripada riwayatnya Imam Bukhari dalam kitab Al-Isti'dzan. Jadi ini riwayat Imam Bukhari dan riwayat Muslim, ya, hadis ini.
Hadis yang kelima, wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Salam, semoga Allah meridainya, qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Abdullah bin Salam, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkanlah salam, wa atimut ta'am, berikanlah makanan, wasilul arham, sambunglah silaturahmi, wasallu, dan salatlah kalian, wan nasun niyam, dalam keadaan manusia sedang tertidur, artinya salat malam ya. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan salam, dengan keselamatan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan dan sahih. Taib. Ya, di dalam hadis ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, jelas tentang masih ada keutamaan ya seseorang menyebarkan salam. Ya, seseorang menyebarkan salam, kemudian memberikan makan. Ya, ini keutamaannya memberikan makan besar sekali, masya Allah keutamaannya. Sampai salah satu bentuk kemabruran hajinya seseorang yang sedang pergi haji atau sudah pergi haji, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, wa mabirruha ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hajjun mabrur alaysa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali apa? Surga. Wa mabirruha ya Rasulullah, apa bentuk mabrurnya haji itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, afsus salam wa at'imut ta'am. Bentuk kemabruran haji seseorang adalah dengan cara menyebarkan salam dan memberikan makanan. Artinya apa? Artinya orang yang pulang dari ibadah haji itu akan terlihat dia mabrur tidaknya bukan ketika dia sedang ibadahnya, justru setelah pulang dari ibadah hajinya. Apakah dia bisa melakukan dua perkara ini? Apa itu? Afsus salam, menyebarkan salam, dan juga yang kedua adalah memberikan makan. Maka ini tentunya termasuk apa? Termasuk bentuk ya, karena mabrurnya haji seseorang itu justru dinilai dengan apa? Dengan ketika dia setelah pulang dari ibadah hajinya, apakah amalannya bisa dia lakukan gitu ya, setelah pulang hajinya bisa terus dilakukan olehnya, betul-betul direalisasikan, atau orang yang melakukan ibadah haji dia ketika pulang dari ibadah haji sudah terhenti kebaikannya, pulang seakan-akan pulang ke Indonesia, pulang ke tanah air dia sudah seperti biasa lagi ya, yang mabuk lagi, yang judi lagi. Makanya wajar kalau kemudian orang lain mengatakan si eta mah hanya haji tapi gitu. Hajina 2 kali berarti. Ya. Kamu mentelu kali mah si eta mah hanya haji tapi gitu keneh gitu ya. Maka bentuk yang bisa terlihat, ini kan bentuk terlihat ya. Bentuk terlihat artinya apa? Artinya seseorang bisa menghukumi orang lain dengan dohirnya, walaupun tentu kita harus menjaga keikhlasan di dalam memberikan makan, tentunya menjaga keikhlasan. Tetapi inilah amalan dohir, sehingga seseorang akan menilai, wah masya Allah dia ya. Tetapi bukan itu yang kita cari, bukan itu yang kita cari. Tentunya ada amalan lain juga yang perlu dia jaga. Bukan berarti pulang dari ibadah haji yang dia perlu dia jaga hanya menyebarkan salam dan memberikan makan saja, tidak. Salat malamnya ditinggalin, baca Qur'annya tinggalin, semuanya tinggalin, enggak. Artinya ini amalan dohir yang kadang seseorang manusia dia yahkum bidhawahiriha, dia bisa menghukum orang lain dengan dohirnya. Tapi bukan berarti kita pingin kepandang orang gitu ya, bukan berarti kita beramal ini harus karena niatan pingin dilihat oleh orang lain, tidak. Tapi setidaknya orang akan melihat, karena manusia memang akan menjadi saksi di hadapan Allah ya, dengan keberadaan manusia yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, antum syuhadaullah fil ard, kalian adalah saksi Allah yang ada di muka bumi. Ketika itu Rasul bersama Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya,
melewati kepada beliau berdua ini jenazah. Fasyahidan nasu bil khair. Maka kemudian manusia menyaksikan bahwasanya mayit itu khair, baik. Apa kata Rasul? Faqad wajabat. Maka pasti dia baik. Ketika melewati jenazah yang kedua kalinya, dan manusia apa? Bersaksi dengan jenazah ini kejelekan. Wah, saya tahu bahala nage kitu, bahala nage kieu gitu ya. Diomongkan ke manusia dengan apa? Dengan kejelekan-kejelekannya. Maka apa kata Rasulullah? Qad wajabat, sungguh telah pasti. Artinya apa? Dia ini jelek. Makanya Rasul kemudian mengatakan antum syuhadaullah fil ardi. Kalian adalah saksi Allah yang ada di muka bumi. Maka penting ya untuk kita hablum minan nas ini untuk betul-betul menjaga ya. Untuk betul-betul menjaga diri kita, karena setidaknya mereka akan menjadi saksi bagi kita nanti. Ya, akan menjadi saksi bagi kita. Bahkan sesuatu yang tersembunyi pun akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah. Bahkan nanti manusia akan menyaksikan semuanya. Ya. Yauma yaqumul asyhad, pada hari di mana berdirilah asyhad, para saksi-saksi. Jadi manusia akan menyaksikan satu dengan yang lainnya. Aib-aib selama ini yang kita sembunyikan, bisa jadi kalau kemudian kita tidak menutup aib orang lain, itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Rasul mengatakan man satara musliman, barang siapa yang menutup aib orang muslim lainnya, satarahullahu fi dunya wal akhirah. Allah akan menutup aib dia di dunianya dan juga di akhiratnya. Maka penting kita untuk menjaga aib orang lain ya. Taib, itu hadis yang kelima. Sekarang hadis yang keenam, wa Tufail bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridhoinya, annahu kana yati Abdullah bin Umar, sesungguhnya Ubay beliau pernah mendatangi Abdullah bin Umar, fayaqdu mahu ila suq, kemudian berjalan bersama Umar pergi ke pasar. Qala, kemudian bersama Abdul bin Umar ya. Qala, kemudian berkata, fa idza gadawna ila suq lam yamur Abdullahi ala saqatin wala sahibi bai'atin. Maka ketika kami pergi ke pasar, kata Tufail bin Ubay bin Ka'ab, maka tidaklah Abdullah bin Umar ini melewati seseorang yang saqat, orang-orang miskin, orang-orang yang berjalan, orang yang diam gitu ya. Saqat ini sakit, orang yang duduk di pasar gitu. Wala sahibi bai'atin, dan tidak pula melewati orang yang sedang berjualan, wala miskinin, dan tidak pula melewati seorang yang miskin yang ada di pasar, wala ahadin, dan tidak seorang pun yang dilewati olehnya, illa sallama alaihi, kecuali Abdullah bin Umar ini mengucapkan salam kepadanya. Ada yang duduk, assalamualaikum. Ada yang lagi jualan, assalamualaikum. Ada yang lagi apapun, assalamualaikum. Ini penuturan siapa? Penuturan Tufail bin Ubay bin Ka'ab tentang kondisi siapa? Sosok Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala Tufail, berkata Tufail, fajitu Abdullah bin Umar yauman, aku pun mendatangi Abdullah bin Umar pada suatu hari. Fastatba'ani ila suq, maka kemudian beliau meminta aku agar mengikutinya ke pasar. Fakultu lahu, maka saya katakan kepadanya, matasnau bisuk, apa yang kau lakukan di pasar? Wa anta la taqif alal bai', padahal engkau bukan orang yang sedang mau membeli atau menjual gitu. Maksudnya nggak ada kebutuhan ke pasarnya. Wala tas'al anisila, dan juga engkau bukan orang yang mau bertanya tentang harga. Wala tasumu biha, dan engkau bukan pula orang yang mau menawar barang di pasarnya. Wala tajlisu fi majalisi suq, dan bukan pula engkau adalah orang yang suka duduk di majelis-majelis pasar. Karena tahu ya tentang kondisi pasar itu, sejelek-jelek tempat itu adalah pasar. Jadi kalau nggak ada kebutuhan, buru-buru balik gitu. Makanya kemudian Tufail ini kaget, kenapa kau mengajakku ke pasar? Kamu bukan orang yang mau membeli, bukan orang pula yang mau berdagang. Kemudian wa aqulu, dan saya katakan, ijlis bina hahuna natahaddas, duduklah kamu bersamaku di sini, kita berbincang. Faqala ya Aba Batni wa kana Tufail dabatni. Kemudian apa kata Abdul bin Umar, wahai Abu Batan. Taib. Abu Batan ini wahai orang yang gendut gitu ya. Batan ini perutnya buncit ya, gede gitu.
Tong bari nyepel beteng ya. Wa kana Tufailu dabatni, dan Tufail adalah terbukti seorang yang mempunyai perut, maksudnya perutnya gede gitu ya, burete lah ya, tidak sispek gitu, one pack. Innama nagdu min ajli salam. Apa kata Abdullah bin Umar? Sesungguhnya kami datang ke pasar tujuannya hanya untuk menyebarkan salam. Nusallimu ala man lakinah, kami mengucapkan salam kepada orang yang kami temui. Rawahu Malik fil Muwatta, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Taib. Dikatakan oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, inna ma'adhabu ila suqi min ajli salami 'alan nas. Sesungguhnya tujuan Abdullah bin Umar pergi ke pasar bukan untuk membeli, bukan untuk menjual, atau bukan untuk tahu harga pasar sekarang berapa, tidak. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk mengucapkan salam kepada manusia. Li'annal insan, kata Syekh Utsaimin, karena sesungguhnya manusia idza sallama wa afsas salam, apabila dia mengucapkan salam dan menyebarkannya, wa adharahu kana hadza sababan, maka hal ini termasuk sebab lidukhulil jannah, sebab akan masuknya dia kepada surga. Kama fi hadits Abi Hurairah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Jadi sengaja Abdullah bin Umar pergi ke pasar hanya untuk menyebarkan salam. Tujuannya apa? Pingin surga. Tujuannya pingin surga. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian saling mencintai? Absus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Taib. Di sini Abdullah bin Umar berdasarkan hadis ini sampai beliau sengaja ke pasar karena banyak orang di pasar gitu ya. Sengaja ke pasar bukan untuk belanja atau bukan untuk berjualan, tapi sengaja untuk menyebarkan salam di sana. Karena apa? Karena dengan menyebarkan salam ini salah satu sebab ya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Taib, kita nggak perlu ke pasar jauh-jauh gitu ya. Kita perlu di sini saja. Ketika bertemu dengan teman, ketika bertemu dengan saudara, ya kita biasakan yang tadinya, oi kemana oi gitu. Yang tadinya apalagi bahasa keras misalkan, ya. Nah, ini nggak pantas. Kita ketika bertemu awali dulu dengan apa? Assalamualaikum. Kamana wae misalkan. Intinya apa? Intinya kita dahului dulu dengan apa? Dengan kalimat ini, yaitu assalamualaikum. Kan sudah kita belum ya? Nanti kita akan bahas. Ya, mengucapkan salam itu kepada orang yang dikenal dan juga kepada orang yang tidak dikenal. Nggak apa-apa. Justru itu akan membuat kita mempunyai haibah di depannya, mempunyai wibawa di depannya. Dan coba, dan itu akan kita rasakan. Ya, pernah dulu gitu ya, ada sosok yang masya Allah kalau ketemu orang tuh salam dulu. Ketemu siapapun salam, masya Allah. Pernah kemudian ada di depannya itu orang-orang sedang mabuk ngarariung, bari mararabuk, bari nyarakal botol. Orang ini tidak lewat, assalamualaikum, langsung itu yang ngariung itu gemeter dia. Padahal orang ini masya Allah, mungkin bapak-bapak yang Cital itu juga kenal lah. Padahal orang ini masya Allah gitu ya, nggak ini. Tapi ketika assalamualaikum, orang langsung yang mabuk karaget gitu ya. Dalam kondisi apa? Ya bukan ngadeg-deg, ya ngageter lah. Ya, dia lewat, dia nggak ngagenggerehkeun, dia nggak ngomentari macam-macam, dia lewat assalamualaikum gitu. Dan itu masya Allah ya. Dan ini teruji. Artinya apa? Artinya ketika kita menyebarkan salam, salah satu sebabnya kita akan dicintai. Dengan cara apa? Menyebarkan salam. Dua sebab kata Rasulullah SAW agar tumbuh rasa cinta. Yang pertama menyebarkan salam, yang kedua memberi hadiah. Karena kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah di antara kalian, niscaya kalian saling mencintai. Dan ini terasa, ini teruji, ya.
ketika kita berikan hadiah kepada orang lain, ada taklif dalam diri kita, ada apa namanya keterkaitan hati kepada yang memberikan kita hadiah. Apalagi memberikan hadiahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Makanya dilarang dalam Islam hadiatul ummal gululun. Hadiahnya pegawai itu nggak boleh, ini termasuk barang khianat. Kenapa? Karena ada muncul rasa atifiyah, keterkaitan, ketergantungan kepada orang yang memberikan hadiah. Misalkan begini, atasan itu nggak boleh diberikan hadiah oleh bawahan, ya. Karena apa? Karena nanti si atasan ketika salah satu dari bawahannya memberikan hadiah, otomatis si atasan dia akan terfokus rasa cintanya, perhatiannya kepada orang memberikan hadiah ini. Ya, begitu pula dengan murid-murid. Yang jelas misalkan dalam sebuah sekolahan jelas berbayar, si guru sudah ada bayarannya, maka sebagian melihat ini tidak boleh mendapatkan hadiah dari muridnya. Ya. Dari muridnya. Kenapa? Karena itu tadi dia khawatirkan si guru ini akan terfokus kepada orang yang hanya memberikan hadiah saja. Sedangkan murid lainnya hadiah mah tara mare hadiah antap dan we gitu. Ini terfokus seperti itu, makanya ini tidak boleh. Maksudnya apa? Maksudnya hadiah ini memang membuat hati kita ini atifiyah, akan terkait dengan yang lainnya lebih cepat. Makanya perlu untuk kita betul-betul mempraktekkan minimal setidaknya apa, dengan cara kita menyebarkan salam. Salam ini kalimat yang baik ya. Bahkan tahiyatul salam, penghormatan surga pun adalah salam. Taib. Itu hadis yang ke-6 ya. Itu saja dulu yang bisa kita bacakan malam ini. Sampai hadis ke-6. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.